Beda dengan kitab suci Kristen, Matius bilang ke kanan, Markus bilang ke kiri. Yakobus bilang lompat ke belakang, Paulus bilang salto ke belakang. Kitab Kristen itu tiap tahun berubah. Yang tukang robah adalah pendeta. Pendeta bilang A, ikut A. Bilang B, ikut B. Masuk jurang, ikut sama-sama ke jurang. Ke neraka, amin. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah, yang kami hormati, yang kami muliakan, para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, aparat TNI dan Polri, panitia penyelenggara tabligh akbar, Badan Kemakmuran Masjid Al-Ittihad, dan yang kami cintai, kami banggakan, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala kalau sampai pada siang menjelang sore hari ini kita semua masih dalam kondisi sehat dan bernapas. Kalau masih bernapas, kalau masih sehat, berarti masih ada peluang bagi kita sekalian untuk menambahkan pundi-pundi amal demi bekal di yaumil akhir nanti. Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan ilal ilmi, sallallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh jalan menuju ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan jalan baginya menuju surga. Mudah-mudahan niat kita selama diperkenankan Allah untuk hidup mengembara di dunia yang fana ini, tujuan kita tidak ada lain, tidak ada bukan, hanyalah untuk mencapai kehidupan yang lebih berarti, kehidupan akhirat. Dengan menambahkan ilmu, benteng kekuatan keislaman kita akan menjadi kokoh. Salawat dan taslim tak henti-hentinya kita haturkan keharimaan Nabiullah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak, saudara-saudaraku, di dalam benak pikiran kita sebagai umat Islam yang ada di Indonesia ini, hampir satu dekade, kurang lebih 7 tahun perjalanan kehidupan keimanan Islam sampai saat ini sepertinya tidak baik. Sejak era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, lagi sejak era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, agama Islam ini setiap hari menghadapi masalah. 1, 2, 3, 4, 5, 6 presiden berganti, umat Islam tidak pernah menghadapi masalah sekuat, serumit, dan seberat ini. Kita yang hadir di dalam masjid ini semuanya beragama. Semuanya beragama. Tidak mungkin ada orang kafir yang ada di dalam masjid ini. Kalau kita beragama Islam, berarti ada satu tanggung jawab yang harus kita prioritaskan di dalam kehidupan kita. Kalau kita beragama Islam, amantu billahi wa bima qala Allah Ta'ala, amantu bi rasuli wa bima qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
berarti ada satu kewajiban utama yang menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Mengawali kehidupan kita di pagi hari, langsung ke kebun, langsung ke kantor, langsung ke pasar, langsung ke laut, langsung ke sungai, atau ke masjid. Seorang yang telah mengikrarkan pengakuan di hadapan Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tugas yang paling utama ketika dia bangun pagi, Abdulul a'malu as-salatu khams. Amal yang paling utama bagi seorang muslim adalah solat 5 waktu. Sebelum dia hormat kepada siapapun, sebelum dia mengabdi kepada makhluk, dia sujud kepada Allah. Dari latar belakang kehidupan kami sekeluarga, kami ini bukan dari latar belakang keluarga Islam. Saya, istri dan anak-anak bukan dari keluarga Islam. Kami sekeluarga penganut Kristen Protestan fanatis. Kurang lebih 16 tahun saya sebagai pendeta, teguh, kokoh mempertahankan keyakinan musyrik. Atas keyakinan, atas kemampuan intelektualitas. Laqad arsalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi may yasya'u ila siratin mustaqim. Karena membaca laqad arsalna ayatin, ayat-ayat Quran, wallahu yahdi may yasya'u ila siratin mustaqim. Dan Allah memberikan petunjuk kepada kami sekeluarga. Begitu saya masuk Islam, Allahu Akbar. Betapa tenang hidup ini, betapa bahagia hati ini ketika menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah. Di sisi yang lain, ada hal yang paling unik, ada hal yang paling menggelisahkan dalam kehidupan kami. Apa itu? Melihat kehidupan orang Islam yang tidak taat kepada perintah Allah dan Rasul. Ada yang murtad dari Islam, ada yang tidak beribadah. Tadi malam saya ceramah di satu kampung di pedalaman, jauh dari Rokan Hulu ke dalam. Suami istri kami mampir di satu masjid. Masjid itu dibuat oleh pesantren An-Nabawiyah di atas gunung. Karena saya sempat baca itu, Masjid Nabawiyah. Saya tunggu sampai menjelang azan maghrib, tidak ada satupun orang yang sholat di situ. Padahal ada perumahan, ada warung di sebelah. Saya sampai merekam di situ, sampai menangis saya melihat. Dibangun masjid, difasilitasi pesantren, orang Islam tidak beribadah kepada Allah. Apalagi di zaman sekarang ini, kecenderungan manusia itu hanyalah untuk mencari-cari kehidupan lahiriah. Di tengah isu pandemi wabah COVID-19, kita semua diancam dengan ketakutan aturan tanpa kita sadari bahwa virus dan penyakit dalam bentuk apa saja diimani oleh umat Islam, rizki, jodoh, kematian, lahir, dan lain sebagainya, itu sudah ditentukan oleh Allah. Makanya bukan saya tidak mau pakai masker, saya percaya ada virus yang lebih bahaya dulu, ada virus yang lebih bahaya sebelum virus COVID-19 atau Corona. Ada yang lebih bahaya. Apa itu? SARS. Dan yang satu di Mekah dari hewan.
namanya antraks dari onta. Ini virus yang lebih bahaya daripada corona. Bukan saya tidak percaya. Ini Covid ini sudah menjadi senjata kendali kekuatan politik. Itu yang saya nggak percaya. Bukan persoalan kesehatan lagi, bukan omong kosong. Coba kita sebagai orang Islam itu kalau bicara yang benar, apalagi pejabat kita dari presiden sampai rajal yang di samping presiden, itu kan mantan kiai. Umat Islam jadi begini karena kawan di samping ini mantan temannya Bapak, Pak Maruf. Itu kan mantan kiai kemudian jadi pejabat. Jadi krisis yang ada saat ini bukan masalah kesehatan sebenarnya, bukan masalah Covid, bukan. Ini sudah jadi senjata politik. Kita berkerumun begini, kalau betul Covid ada, minimal 20 tewas setelah ceramah ini. Logikanya kan begitu, secara diagnosa dalam ketentuan dasar ya penyakit medical system, pulang dari ceramah paling 20 yang tewas. Akan ada pengumuman innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah 30 jamaah Masjid Al-Ittihad setelah mendengarkan tabligh akbar. Kalau betul itu, virus itu ada, tapi virus yang paling nyata adalah virus ketidakadilan rezim ini, pemerintah ini. Ngomong apa kalian? Itu fakta. Dan kami para pendakwa ini bukan semakin ditekan kami semakin takut, kami semakin ditekan kami semakin melawan. Karena itulah jalan kehidupan kami. Kalau bukan penjara, mati. Karena membela Islam. Beda dengan Bapak Ibu, cuma berani komentar di YouTube. Kalau kita betul sadar saya orang Islam, Pak Jokowi sadar dia orang Islam, Pak Maruf sadar saya orang Islam, bagaimana menghadapi virus? Bagaimana menghadapi gejolak politik di masyarakat? Menerapkan sebuah keadilan. Kul amara rabbi bil qis wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidil muhlisina lahuddin kama ba'da akum ta'udun. Bagaimana menerapkan keadilan di masyarakat? Tegakkan Islam ini. Insya Allah, kalau Islam ini ditegakkan, ada magnet yang kuat mengundang keberkahan dari Allah untuk datang ke dalam negara kita ini. Tapi kan tidak ada, saling bermusuhan. Bahkan keputusan pengadilan tadi malam sudah memutuskan Habib Rizik tetap menjadi tersangka. Satu-satunya pejuang Islam ini yang masih konsisten dengan membela Islam ini adalah Habib Rizik Syihab. Saya bukan orang FPI, bukan. Saya nggak pernah terlibat dalam organisasi apapun. Saya bukan NU, saya bukan Muhammadiyah, saya bukan Naqsabandiyah, saya bukan Al-Wasliyah, saya bukan Front Pembela Islam, saya bukan Banser, saya bukan Ansor, apalagi Banseret. Nggak pernah terlibat dalam organisasi Islam manapun. Saya menegakkan Islam. My struggle for Islam is not Islam organization. Kami menegakkan Islam dengan pribadi. Bendera yang kami bawa dalam panji-panji dakwah ini adalah La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tujuan kami hanya dua. Orang kafir masuk Islam, orang Islam kokoh dalam pengakuan tauhid. Itu tujuan dakwah kami, enggak ada yang lain. Tapi melihat kebatilan yang terjadi saat ini, yang diperanartikan oleh rezim ini, nah itu mengundang kami untuk selalu keras berdakwah. Jangan ditangkap kalau keras berdakwah begini. Kalau semua ulama sudah ditangkap cuma karena tidak mengikuti pemerintah,
Saya juga kaget lihat nonton sidang itu. Ternyata sidang itu bukan kasus pelanggaran pidana. Kasus pelanggaran COVID. Pasal yang dijatuhkan adalah pasal COVID. Sudah tidak punya wibawa. Dari pengadilan tidak punya wibawa. Hakim tidak punya wibawa. Tidak ada dalam landasan undang-undang bahwa orang melanggar protokol kesehatan dihukum secara pidana. Itu nggak masuk akal. Omong kosong. Apalagi wibawa, apalagi derajat seorang ulama. Mustahil melanggar hukum negara. Sedangkan hukum Allah mereka taat, apalagi hukum negara. Terus bagaimana dengan isu teroris? Teroris itu kebetulan Indonesia ini mayoritas Islam. Yang identik melakukan perbuatan teror itu orang yang mengaku Islam. Di Amerika baru-baru seorang Amerika sosok Kristen, dia membombardir bom bunuh diri, namanya Michael Quinn. Dia meninggal dunia karena bom bunuh diri di salah satu gereja, tepatnya pada tanggal 25 Desember tahun 2020. Bukan beragama Islam. Heboh di Amerika. Di Indonesia dan di dunia nggak heboh. Kenapa? Karena yang bom bunuh diri bukan orang Islam. Kalau orang Islam yang bom bunuh diri, heboh, seluruh dunia heboh. Nah ini yang tadi yang bom ini tanggal 25 Desember bukan orang Islam, nggak heboh. Ini jamaah perlu tahu. Kalau kita tidak mau tegakkan agama ini, siapa yang mau tegakkan? Semua pada tiarap. Tapi kalau di mana-mana ngaku Islam, nanti kalau Islam sudah aman, semua mengaku Islam. Di saat dalam pertempuran, dalam perjuangan begini, semua tiarap. Bahkan bukan cuma tiarap, menjilat. Bukan cuma kelas jamaah, kelas kiai pun menjilat. Ini jurus menjilat ini saya baru sadar sebagai orang Indonesia. Ternyata bangsa ini memang bangsa jago menjilat. Saya baru tahu. Tapi saya dari satu keluarga kecil, dari latar belakang keluarga militer, kami tidak diajar menjilat itu. Bapak saya tentara, keluarga saya keluarga tentara, nggak pernah diajar menjilat begitu. Jadi sampai tumbuh dewasa, tetap watak itu terbawa. Sekali layar terkembang, pantang surut menyerah. Kalau sudah maju sekali. Ada istilah orang tua-tua, kalau mau lompat jangan di air yang dangkal, patah kaki. Sekaligus lompat di air yang dalam. Kalau sudah melompat, jangan pernah kembali. Kalau sudah maju, jangan pernah mundur. Nah, ini konsistensi sebagai makhluk yang namanya manusia. Pepatah orang Melayu, lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Nah, ini bangsa inilah berteriak cinta Pancasila, cinta NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945 dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya dia sendiri yang akan merusak, memeras Pancasila. Ini munafik. Siapa punya permainan ini? Umat Islam pecah begini. Baru-baru di Pariaman 40 lembar, 40 biji, 40 eksemplar Al-Quran dirobek-robek, dihamburkan di dalam masjid. 3 hari lalu pesantren yang ada di Lamongan milik pesantren Muhammadiyah dibakar. Imam ditusuk, ulama dianiaya. Siapa punya perbuatan? Perbuatan PKI. Anak cucu PKI jumlahnya sudah mencapai 20 juta di Indonesia. Pengakuan dari Ripka Ciptaning, seorang anggota parlemen DPR RI, bahwa populasi anak cucu PKI di Indonesia sudah hampir 20 juta. Ini sekarang. Ibu bapak jangan berpikir ini Indonesia baik-baik saja.
Supremasi hukum sudah tidak baik. Keadilan sosial di masyarakat sudah tidak baik. Masyarakat Papua sudah minta merdeka. Mahasiswa Universitas Cendrawasih berdiri di depan aparat TNI Polri dan mereka mengatakan, kami lagi bukan Indonesia. Ini karena kepemimpinan yang tidak adil. Kepemimpinan yang memihak kepada oligark. Orang-orang yang punya modal, orang-orang yang berkuasa atas bangsa ini. Nah, oleh dan sebab itu jamaah, saya hadir di tempat ini memberikan tausiah kepada ibu bapak, menyaksikan bagaimana kecintaan kami terhadap agama ini. Kecintaan kami terhadap agama ini. Sejak tahun 2006 sampai hari ini, kami tidak pernah berhenti berdakwah. Tujuannya itu tadi, hanya dua. Kesadaran yang tinggi terhadap pengakuan La ilaha illallah. Jalankan sesuai kemampuan kita, jalankan sesuai dengan keinginan kita. Di dalam Islam ini kan banyak mazhab. Di Kristen pun banyak mazhab. Ada Pantekosta, ada Protestan, ada GKI, ada GPIB, ada Gereja Injili, ada Adventis, ada Katolik, segala macam. Banyak sekali aliran. Sama dengan di dalam Islam. Cuman perbedaannya, sekalipun Islam itu berbeda, ajarannya tetap sama, nabinya sama, Al-Qur'annya sama, syar'i dalam beribadah, hukum-hukumnya juga sama. Itulah kelebihannya di dalam Islam. Tapi kalau di Kristen, Katolik tidak boleh ke Protestan, Protestan tidak boleh ke Katolik. Kitab sucinya beda, ajarannya beda, cara beribadahnya pun beda. Kita di Islam ini nggak ada yang beda. Sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Totalitas sehari semalam 17 rakaat. Kalau di Kristen enggak. Katolik ibadahnya tidak sama dengan Protestan. Protestan juga tidak sama dengan Katolik. Dan mereka sesama Kristen saling membenci, saling bermusuhan. Di Islam enggak ada itu. Orang mau musafir lewat di sini, mau pergi ke Pekanbaru, bertepatan azan pada sore hari, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mampir dia sholat asar, sholat maghrib. Tidak ditanya ini masjid Muhammadiyah atau masjid NU. Mengapa Allah buat begitu? Supaya kita sesama Muslim saling menyayangi. Ini makin hari makin. Kenapa saya suka datang di Kepulauan Riau ini, daerah Sumatera ini, sampai ke Aceh? Jujur kepada ibu bapak, Islam yang masih murni sekarang ini, Islam yang belum terkontaminasi dengan virus komunis, Islam yang masih murni, masih asli. Mudah-mudahan seterusnya sampai kiamat asli terus. Pulau-pulau di Indonesia yang belum terkontaminasi dengan virus PKI, Islamnya ada di Kepulauan Riau ini semua. Sampai ke Nanggro Aceh, Darussalam. Mohon maaf, di tempat lain wallahu a'lam bishawab. Saya ini kan pendakwa yang keliling Indonesia. Berjalan dari satu provinsi ke provinsi lain, dari satu pulau ke pulau lain, dari satu daerah ke daerah lain. Sampai ke pelosok pedesaan kami masuk. Jadi yang paham tentang persoalan umat ini bukan ulama yang duduk di majelis ulama seperti beliau. Jangan tersinggung, Pak. Nah, memang saya begini dari kafir pun saya kerasnya begini kalau ceramah pidato. Nah, karena bangsa ini kebanyakan NATO, no action, talk only. Kalau saya tanya kepada majelis ulama Indonesia ini, beliau dari kecamatan ini, beliau ini, tahu nggak Bapak problematika psikologis, antropologi linguistik, persoalan
teologis Islam yang ada di Jawa Tengah. Bapak paham nggak? Nggak paham. Padahal sudah mengatasnamakan Majelis Ulama Indonesia. Lain kali dirubah, Majelis Ulama Rokan Hulu. Jangan pakai Indonesia. Mengaku sebagai pemimpin agama tapi tidak tahu kehidupan agama. Mengaku sebagai presiden, mengaku sebagai menteri tapi tidak tahu persoalan masyarakat. Ini persoalannya yang terjadi di bangsa kita. Belusukan kalau ada maksud, kata Nabi, wa ahli rustaqi bil jahli. Ini kan dari awal kita sudah salah. Wa ahli rustaqi bil jahli. Orang kampung karena bodoh. Sementara untuk menertibkan dunia ini dibutuhkan bi ilmi ulama, ilmu para ulama. Kalau tidak ada ilmu para ulama, maka Nabi SAW, lahalaka jahilun, celaka orang-orang bodoh. Nah, kita dari awal kan memang sudah salah. Kata Nabi, orang kampung yang bodoh. Lihat orang kurus pakai batik, nyungsep di gorong-gorong, nah ini cocok jadi presiden. Ini akibatnya sekarang. Konsep bernegara yang diperanartikan oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi ini dalam kriteria Islamia, tanya beliau nih, syarat menjadi pemimpin Perdana Menteri, Presiden, bastotan fi ilmi wal jismi al qawiyul amin. Itu syaratnya. Pertama, seorang pemimpin negara kuat. Yang kedua, berilmu, bastotan fi ilmi wal jismi al qawiyul amin. Kedua, dia berilmu. Yang ketiga, cerdas. Dan yang keempat, mempunyai budi pekerti. Itu ada pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa zakarallaha katsiran. Di dalam diri Rasulullah bersikap amanah, jujur, tabligh, fatona. 4 karakter inilah menjadi kriteria pemimpin yang baik, pemimpin yang berbudi pekerti luhur, pemimpin yang amanah, pemimpin yang kuat. Kuat secara fisik, kuat secara intelijensi, kuat secara kepintaran, kecerdasan. Kalau pemimpin cerdas nggak begini kita. Ini masjid ini, saya kasih contoh supaya lebih paham. Masjid ini dia dibuat sebelum tersusun dinding-dinding, tiang-tiang ini, sebelum dia berdiri kokoh terlihat begini. Si tukang batu, tukang bangunan membuat dinding atau tembok, dia mempunyai skor. Ada skor, ada penopang. Supaya apa? Supaya dinding ini dia berdiri kokoh. Semua bangunan dibangun atas skor. Ada tiang untuk menopang. Makanya kalau kita lihat orang bikin bangunan, banyak sekali bambu, banyak sekali kayu untuk menopang bangunan itu, supaya terbentuk dalam satu bangunan yang sudah dirincikan oleh susunan teori struktur dalam bangunan itu. Ini bangunan negara Indonesia ini sudah merdeka sebelum Jokowi lahir. Betul? Artinya bangunan NKRI ini sudah ada sebelum Jokowi datang, sebelum beliau jadi presiden dengan Ma'ruf Amin. Jadi Indonesia ini sudah kokoh berdiri, NKRI sudah kokoh berdiri. Beliau datang, orang-orang di sekelilingnya, mati lampu. Orang-orang di sekeliling Joko Widodo, tak pakai mic pun saya bisa. Enggak, siapa tahu ada yang mau coba kasih mati begitu kan? Oleh yang kasih mati berarti PKI tersinggung. Kalau sakit hati saja di situ. Kalau kau tidak suka saya ceramah begini, tunggu aja lah habis ceramah saya, baku pukul kita di depan situ. Oh ya, begitu kan? Jangan dikira kami para ustadz tidak bisa bertarung secara fisik. Kan begitu. Bangunan NKRI sudah kokoh, agama-agama di Indonesia rukun dan tidak pernah berkelahi.
Bukan Pak Joko Widodo. Pak Joko Widodo ini dan Pak Maruf tidak tahu persoalan politik yang ada saat ini. Tapi dikeliling Presiden Joko Widodo. Banyak sekali bajingan-bajingan yang mencari muka, penjilat. Orang-orang inilah yang memperkeruh suasana politik di dalam lingkaran kekuasaan Jokowi Ma'ruf. Bapak Ibu jangan terpengaruh. Begini percaturan politiknya begini. Ada Menteri Agama yang dulu, sekarang sudah get out. Sekarang sudah dikeluarkan, diganti yang baru. Dia pernah mengatakan istilah good looking, nampak baik. Katanya kalau anak-anak hafiz Quran itu calon-calon teroris. Nah, selang beberapa hari kemudian Syekh Ali Jaber ditusuk di Lampung. Nah, ini yang saya analisis bahwa PKI memang sudah berhasil menguasai dan mengadu domba kita. Perhatikan baik-baik. Begitu Syekh Ali Jaber ditikam, heboh masyarakat di Indonesia. Ulama ditikam. Kenapa Syekh Ali Jaber ditikam? Karena Syekh Ali Jaber berdekatan, berhubungan identik dengan hafizah Quran. Siapa yang bermain? Sebelum Syekh Ali Jaber ditikam, Menteri Agama membuang statement di publik. Ini menunjukkan bahwa musuh penjahat di dalam lingkaran negara ini mendengar apa yang Menteri Agama katakan. Dia bermain, dia mencari ulama, dia menusuk ulama. Supaya apa? Supaya masyarakat menuduh pemerintah. Padahal itu bukan pemerintah. Paham kira-kira? Paham kira-kira? Oleh dan sebab itu kita jangan mau diadu domba dengan itu dia. Kalau kita mengkritisi pemimpin kita tidak kuat, memang betul-betul tidak kuat. Yang satu setengah mati mau jalan. Rajal yang di samping Jokowi juga jalan, tinggallah. Itu kan fakta, bukan ngolok, memang fakta. Jadi Pak Babinsa, Bapak buka lagi tuh jejak digital itu. Ada tuh. Corona baru datang di Indonesia bulan Maret 2020. Orang disuruh lockdown, orang disuruh karantina, work from home, kerja dari rumah. Ini Rajal ini Pak Wakil Presiden yang mantan kiai. Pak Maruf kumpul orang artis-artis, bikin ditanya komentator TV dalam rangka, ini kan dalam rangka konser. Konser apa Pak? Untuk cari dana corona. Nah, disitulah Pak. Jadi kalau mau tanya kenapa saya keras begini, berdasarkan fakta. Bukan sembarang ngomong. Kita berdoa sajalah dalam tablik akbar ini, mudah-mudahan Pak Jokowi, Pak Maruf ini sadar berpihak kepada mayoritas rakyat. Urusan Habib Rizik Syihab ini kan bukan urusan perampokan, bukan urusan pidana. Kapan Habib Rizik pernah meminta uang atau mengambil uang negara, atau merampok uang negara, atau mengambil aset masyarakat? Enggak pernah. Habib Rizik di penjara karena beliau ditawarkan dana besar, beliau tolak. Ini baru namanya ulama. Itu yang saya simpati sama beliau. Bukan kepada FPI-nya, bukan. Kepada pribadi beliau. Saya tidak ada dalam organisasi Islam. Di dalam jiwa kita ini semua berwatak membela Islam. Kita semua ini adalah FPI. Sekalipun organisasinya dibubarkan, jiwa kita tetap FPI. Saudara-saudaraku rahimakumullah, kita tinggal di daerah mayoritas Islam begini, orang kafir bikin kandang babi di samping masjid, antum marah atau tidak? Antum marah atau tidak? Itulah jiwa FPI. Enggak ada FPI itu terlibat dalam anggota teroris. Teroris itu sekelompok makhluk-makhluk pengecut. Sekali lagi, ISIS, OSOS, USUS. Teroris itu
adalah sekelompok orang-orang pengecut yang suka membawa-bawa bendera agama melakukan tindak kejahatan pidana. Itu teroris. Baik dari pihak Islam, baik dari pihak Kristen, baik dari pihak Buddha, baik dari pihak Hindu. Melakukan perbuatan genosida, membunuh, merampas hak orang. Itu adalah teroris. Islam tidak pernah mengenal ajaran itu. Saya akan baca tingkat kejahatan dunia supaya ibu bapak sadar apa betul yang saya katakan. Saya akan rangkum dalam sebuah Wikipedia temuan tingkat kejahatan negara-negara di dunia dengan perlakuan maksiat. Yang pertama adalah 10 negara dengan tingkat perampokan tertinggi di dunia. 10 negara dengan tingkat perampokan tertinggi di dunia. Apa Indonesia ada enggak? Yang pertama Denmark dan Finlandia. Mayoritas Denmark dan Finlandia beragama Kristen. Yang kedua, Zimbabwe beragama Kristen mayoritas negara ini. Yang ketiga, Australia mayoritas Kristen. Kanada mayoritas Kristen. New Zealand, Selandia Baru mayoritas Kristen. India mayoritas Hindu. England and Wales mayoritas Kristen. Amerika Serikat negara liberal mayoritas Kristen. Kemudian Swedia mayoritas Kristen. South Afrika, Afrika Selatan mayoritas Kristen. Ditambah lagi 10 negara dengan tingkat ketagihan alkoholik, peminum alkohol, pemabuk di dunia. Yang pertama adalah Moldova, beragama Kristen mayoritas. Belarusia, Kristen. Lithuania, mayoritas beragama Kristen. Rusia, beragama Kristen mayoritas. Republik Ceko, mayoritas beragama Kristen. Ukraina, beragama Kristen mayoritas. Andorra, Rumania, Serbia, Australia, Netherlands mayoritas beragama Kristen. Kemudian negara dengan tingkat pembunuhan tertinggi di dunia. Di Indonesia baru 6 orang pemuda. Ini tingkat pembunuhan tertinggi di dunia. Yang pertama Honduras, mayoritas penduduknya beragama Kristen. Kemudian Venezuela beragama Kristen. Belgium beragama Kristen. El Salvador mayoritas Kristen. Guatemala mayoritas beragama Kristen. Tingkat pelacuran tertinggi di dunia. Yang pertama tingkat pelacuran tertinggi di dunia adalah Thailand, mayoritas Buddhis. Yang kedua Italia, mayoritas Kristen. Kemudian Jerman, Kristen. Prancis, Kristen. Norwegia, Kristen. Belgia, Kristen. Spanyol, Kristen. United Kingdom, Kristen. Finlandia, Kristen. Ada enggak agama Islam? Ada enggak agama Islam? Al-Islamu ya'lu. Al-Islamu ya'lu wala yu'la alaihi. Agama Islam itu agama yang tinggi. Pakai logika kita jamaah. Jangan mau kita ditipu dengan konspirasi komunis saat ini. Lalu kita orang Islam memihak kepada komunis. Ada itu di YouTube. Saya orang Islam, tidak suka dengan Habib Rizik. Saya orang Islam, tidak suka dengan Ustadz Somad. Saya orang Islam, tapi tidak suka dengan Zulkifli. Saya orang Islam, tidak suka dengan Yahya Waloni. Dia mengaku Islam, tapi dia membenci ulama. Itu sebenarnya bukan orang Islam. Mereka itu sebenarnya keturunan PKI. Kalau ada di sini antum mau tersinggung, silakan antum tersinggung. Karena ini kan ceramah. Kalau saya lagi pidato begini, atau saya lagi di mimbar Jumat begini, di bawah sini adalah Joko Widodo. Kalau bertepatan Jokowi lewat di sini, kunjungan kerja dan sholat Jumat, apa dia khutbah atau saya yang khutbah? Kalau saya khutbah, di mana dia duduk? Oh, saya kira di atas yang mimbar.
Berarti mulia enggak itu ulama? Bukan berarti saya ulama, bukan. Saya bukan ustaz, saya bukan ulama. Qiwamud dunya bi arba'ati asab. Tertib dunia ini bergantung kepada 4 orang. Yang pertama, bi ilmi ulama, ilmu para ulama. Yang kedua, bi adlil umaro, adilnya pemerintah. Yang ketiga, bi saqawatil aqniyah, kedermawanan orang kaya. Dan yang keempat, bi da'watil fuqara'i, doa orang-orang miskin. Bagaimana negara kita mau tentram, negara kita mau tertib? Ulama sudah berubah wujud menjadi wapres. Yang lain ditangkap, dipenjarakan. Yang lain juga disingkirkan. Jadi memang ada maksud, ada misi, ada sesuatu yang tidak disukai. Bi ilmi ulama, ilmu para ulama. Bi adlil umaro, adilnya pemerintah. Bi saqawatil aqniyah, kedermawanan orang-orang kaya. Dan yang keempat, bi da'watil fuqara'i, doa orang-orang miskin. Kalau sudah tidak ada lagi ulama menyampaikan dakwah, tidak ada lagi orang yang tablik, apa yang dikatakan Nabi Muhammad akan terjadi di Indonesia. Di Timur Tengah Islam sudah berantakan, tinggal di Indonesia diupayakan. Mana nih ustadz-ustadz nasional ngaku-ngaku ustadz tapi tidak mau dalam kejadian begini. Nanti kalau sudah aman Indonesia, presidennya sudah ganti, baru muncul dia lagi ceramah bidah kafir kepada sama-sama Muslim. Ini jamaah mesti paham. Saya kalau datang berdakwah begini, ibu bapak, tidak ada urusan dengan makhluk manapun. Urusan saya hanya kepada Allah. Makanya saya cuma takut kepada Allah. Nggak ada yang saya takut. Biar jenderal 2000 bintang, nggak pernah saya takut. Sudah putus urat takut saya demi agama ini. Saya keliling kemana-mana, anti saya pakai sopir. Nah inilah pesan saya kepada pemimpin-pemimpin agama. Jangan pernah merasa besar karena banyak pengikut. Yakinlah kita, berjalanlah sesuai dengan kapasitas diri kita, minta pertolongan kepada Allah. Makanya saya ini kalau habis ceramah, kenapa saya 15 tahun berdakwah keliling Indonesia, bawa mobil pribadi, tidur tidak teratur, makan pun tidak teratur. Alhamdulillah sampai sekarang saya sehat. Kenapa? Karena setiap kali tutup ceramah, saya selalu minta kepada jemaah, doakan kami sekeluarga. Ini bayangkan nih yang datang begini, hampir ribuan ini yang datang kalau dihitung. Semua mengatakan amin. Saya bilang begitu, doakan saya, dan didoakan oleh jamaah. Di setiap momen, di setiap speak, di setiap penyampaian dakwah, ribuan, ratusan jamaah mendoakan. Itulah sumber kekuatan kami. Nggak ada yang ragu-ragu dalam diri kami. Bukan persoalan, oh ini kan Ustadz Yahya baru masuk Islam, saya aja dari nenek moyang penakut besar begini, apalagi dia. Kau kalau penakut saja. Karena iman Islam itu nggak bisa diukur lama atau cepat orang masuk Islam. Siapa yang Allah berikan hidayah? Lagi pula orang seperti kami begini dari kafir masuk Islam, itu bukan penelitian biasa, penelitian ilmiah. Kemudian memohon kepada Allah, kami dipilih oleh Allah, dimasukkan ke dalam Islam. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku, bersyukur tanpa meminta kepada Allah, begitu lahir sudah qad aflahal man tazakka wa zakkara rasma rabbih fashollah bal tusirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Jadi itu, orang Islam masuk surga bukan karena dia suci, bersih dari dosa. Orang Islam masuk surga karena dia beriman kepada Allah. Orang kafir masuk neraka bukan karena dia melakukan dosa. Orang kafir masuk neraka karena dia ingkar, menolak untuk beriman kepada Allah. Itu yang disebut dengan qad aflahal man tazakka.
Maknanya, definisinya disucikan karena iman kepada Allah. Qad aflahal man tazakka, qad aflahal mu'minun, dari satu surah di antara surah yang lain, dari satu ayat ke ayat yang lain, maknanya Al-Quran sama. Beda dengan kitab suci Kristen. Matius bilang ke kanan, Markus bilang ke kiri. Yakobus bilang lompat ke belakang, Paulus bilang salto ke belakang. Kitab Kristen itu tiap tahun berubah. Yang tukang robah adalah pendeta. Pendeta bilang A, ikut A. Bilang B, ikut B. Masuk jurang, ikut sama-sama ke jurang. Ke neraka, amin. Nah, itu. Tapi kalau Al-Quran satu kali diucapkan di surat A, sama dengan surat B. Tidak pernah berubah. 8 tahun saya belajar membaca Quran, baru saya masuk Islam. Ibarat buah, bukan karbitan. Ya Pak ya, kalau Bapak bilang tadi apa itu? Mu'alaf, itu saya nggak terima. Kalau mu'alaf itu Pak, orang yang masuk Islam kalau mau kawin, itu mu'alaf. Atau masuk Islam ikut-ikutan, itu mu'alaf. Iya. Jadi yang jelas sekarang ini, yang mu'alaf siapa ini kira-kira? Saya atau antum yang duduk ini? Kan begitu. Jadi sudah jelas tuh ya, mana yang mu'alaf, yang bicara ini atau yang duduk. Karena dari pemahaman sepertinya yang duduk lebih tahu. Karena sepertinya yang duduk ini lebih jujur daripada yang di bawah. Ini kan sebentar-sebentar lagi keluar masjid saling bermusuhan. Cuma masalah kunut, masalah tidak kunut. Ini. Di Islam ini sudahlah. Semua ajarannya sama. Kunut apa tidak kunut tetap sama. Cuma bedanya ketika tahiyatul akhir ada yang lurus begini, ada yang goyang-goyang, ada yang cungkil-cungkil dari bawah begini. Ini persoalannya di dalam Islam sehingga terpecah-pecah. Jadi saya kira jamaah, sedikit penyampaian itulah yang mendorong saya untuk berhadir di sini, dan kehadiran kami ini bersama dengan apa itu berbagi apa itu Mulia Berbagi Indonesia yang menjalankan bantuan ke Kepulauan Riau untuk saudara-saudara kita yang tertimpa dengan musibah yang ada di sana. Jadi saya kira di kesempatan di momen ini kita akan memberikan sedekah yang terbaik untuk saudara-saudara kita yang ada di Kepulauan Riau sambil kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kotak amal dijalankan. Bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah, saya kali ini memang datang berdakwah dengan tim Mulia Berbagi Indonesia ini. Tapi dalam perjalanan dakwah kami tidak ada manajemen. Kami berjalan dengan keluarga. Dari tahun 2006 saya berdakwah hanya dengan keluarga. Tidak pernah saya pakai pengawal. Walaupun banyak yang menawarkan untuk bawa mobil, saya bilang jangan coba-coba. Sudah 3 sopir saya, 1 sudah meninggal dunia karena kena penyakit hepatitis B. Kena penyakit karena tidak tidur-tidur. Darahnya kurang, pusing, roboh. Jadi perjalanan dakwah saya ini perjalanan yang sangat berat. Hanya kami sekeluarga. Jadi kalau kami mati kan tidak bawa resiko banyak, cuma kami sendiri yang mati. Nah itulah maksud saya begitu. Kalau mau memperjuangkan Islam ini, perjuangkan saja, tegakkan saja sendiri, jalan sendiri, mati sendiri, gitu. Supaya orang kafir tahu keberanian kita menegakkan Islam hanya karena ridho dari Allah. Kadang-kadang kan kita jadi sombong dengan organisasi Islam ini, diperalat jadi anggota politik membenci saudara Muslim lain. Makanya di Menteri Agama 1 diganti, yang lebih ganti lebih parah lagi. Ini Yakut ini 1 diganti lebih parah lagi. Memang sengaja dipasang orang-orang yang bisa bermusuhan, yang bikin kacau negara kita ini, bukan masyarakat. Pak Babinsa perlu tahu, yang suka bikin kacau negara kita ini adalah komentar para pejabat-pejabat negara. Mulai dari Pancasila mau diperas, tentang isu teroris, semua itu adalah komentar dari para
pejabat. Masyarakat dari Sabang sampai Merauke Indonesia ini baik-baik saja, nggak pernah ribut Pak. Cari kalau pernah masyarakat ribut, nggak pernah. Makanya saya selalu bilang kepada jamaah, apabila bapak-bapak ada masalah di desa begini, adakan persuasif. Coba lihat kalau sudah di masjid begini, ada tentara, ada polisi. Jangan mau kita diadu domba. Persoalan politik di Indonesia ini cuma persoalan di pusat. Sekali lagi, persoalan yang ribut sebesar ini cuma persoalan 1-2 orang jenderal, 1-2 orang politikus yang tidak suka dengan Islam. Lalu mencari ulama-ulama munafik, cari ulama-ulama munafik, cari politikus-politikus munafik, itu yang dibayar. Kita di daerah begini jangan mau diadu domba. Pak Maruf, Pak Jokowi 3 tahun lagi turun. Kalau sudah turun, kemana larinya kalian cebong-cebong ini? Ini yang munafik-munafik ini kalau sudah Pak Jokowi turun, dia rubah warna lagi. Dia merubah warna, pura-pura mendukung rezim yang baru. Inilah sifat daripada orang munafik. Lebih bahaya daripada kafir. Lebih bahaya daripada kafir. Kafir kita doakan masuk Islam. Buktinya yang ceramah ini mantan kafir. Ya, jadi kafir kita doakan masuk Islam. Musuh yang paling bahaya, enemy in the blanket. Musuh dalam selimut, tikam dari dalam. Itu yang menghancurkan Islam hari-hari ini. Orang-orang munafik bekerja sama dengan kafir. Kafir mendorong dia jadi munafik. Padahal di dalam Al-Quran, fala tuti'il kafirina salasila wa aklalau wa sayyid. Perangilah, fala tuti'il kafirina wajahidum bihi jihadan kabiro. Perangilah orang-orang kafir dengan jihad yang besar. Bukan dijadikan teman untuk membunuh orang Islam. Jadikan sebagai teman. Bunuh, siksa, kemudian penjarakan. Itu adalah konsep orang-orang Yahudi yang telah membunuh ratusan ribu nabi di zaman mulai dari Adam sampai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Indonesia enggak ada konsep itu. Terjadi pembunuhan kepada ulama, itu bukan pembunuhan dilakukan orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, bukan. Yang melakukannya adalah PKI. Saya bekas Kristen, bekas pendeta. Tidak ada ajaran Kristen membunuh agama lain, enggak ada. Bukan saya membela agama Kristen, enggak. Dalam konsep memurtadkan, Kristen memang dia memurtadkan orang Islam, karena mereka menganggap kita ini domba-domba sesat. Padahal Matius 15 ayat 24, domba sesat itu adalah orang Israel. Matius 15 ayat 24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba sesat dari Bani Israel. Makanya Pak MUI, kalau Bapak bilang orang Kristen bicara macam-macam sama saya Pak, saya bukan Kristen sembarang Pak. Dedengkotnya kafir saya ini. Ini karena Bapak bilang begitu, saya akan baca Pak ya. Ini bukan pendeta-pendeta biasa Pak. Ini pendeta-pendeta yang paling top di Indonesia semua saya baca ini. Yang serang-serang saya di internet itu Pak, itu cuma pendeta kelas teman kanak-kanak semua itu Pak. Ya, ini Bapak lihat ya. Saya sebenarnya tidak mau terpancing, tapi saya baca. Ini di balik buku saya ini. Salam saya kepada para pendeta ini ada Pak. Pendeta Samuel Imbir, GKI Sorong, Papua. Ini termasuk orang yang disegani di Papua. OPM pun segan sama beliau ini. Pendeta Samuel, S itu Samuel Imbir. Ini teman saya pendeta Pak, yang kelas-kelas berat, yang di internet itu cuma tikus-tikus kafir itu Pak. Bapak mau pancing saya ini. Bapak alhamdulillah saya masuk Islam Pak. Kalau saya masih di kafir Pak, orang kafir saya duduk di sini putar belakang dia Pak. Saya selama ini tidak mau terpancing saja Pak. Kemudian Bapak Pendeta Andris Chu, Sorong, Papua. Bapak Pendeta Frederick Kututung, Bapak Pendeta Kumbado, Bapak Pendeta Griapon. Nah, ini di YouTube.
Bapak, saya selama ini diam-diam Pak, tapi saya bongkar sekarang. Bapak Pendeta Lolowang, Bapak Pendeta Rugian, Bapak Pendeta Maudomah, Abraham Maudomah, Bapak Pendeta Kilcuir, Bapak Pendeta Rantoknam, Albert Rantoknam, Baraba, Langidau, Barabas, Bapak Pendeta Jasman Reinhard Tanawane. Ini pendeta-pendeta Pak yang top-top di tanah Papua. Yang hina-hina saya di internet itu Pak, tikus-tikus gereja Pantai Costa yang tidak tamat sekolah itu Pak. Makanya buku ini Ibu Bapak miliki dan lihat. Ini dokumen saya mewisudahkan para pendeta. Nanti ada di mobil juga sana. Ribuan di album saya. Nah, ini dokumen saya mewisudahkan para pendeta. Jadi kalau Pak MUI mau tahu, saya masuk Islam ini Pak, tujuan saya supaya saya dapat amplop. Betul ini Pak. Karena dari Jakarta saya bawa mobil, masjid kan bayar saya 5 miliar. Gitu Pak ya. Di kafir dulu saya sana Pak cuma $13.000 satu bulan. Kalau di Islam kan satu kali ceramah begini $20.000 Pak ya. Ya. Makanya saya masuk Islam cari amplop. Itu Pak ya. Dari Jakarta saya datang bawa mobil pribadi tanpa sopir. Tujuan saya ke sini cari amplop. Inilah kita umat Islam, hanya berani mencari kelemahan saudara Mos. Habib Rizik dihina, Habib Rizik difitnah. Ada yang percaya juga. Allahu Akbar. Cara salah satunya Yahudi dan kafir, munafik adalah menjatuhkan reputasi pribadi seseorang. Tapi dia nggak berani menuntut secara hukum, karena dia tahu dia bohong. Itu Pak. Jadi ibu bapak perlu tahu, saya masuk Islam ini mau jadi ustadz supaya saya dapat amplop. Karena sekali ceramah saya punya nominal ceramah ini $20.000 Bu. Iya. Tadi malam saya ceramah di sana $20.000. Iya. Artinya begini Pak MUI. Kalau kami dari kafir masuk Islam cari itu, rugi kami Pak. Di sana kami dari ujung kaki sampai ujung rambut dijamin Pak. Dijamin kami kalau di sana. Kenapa sekarang kami mau begini? Karena ini Islam agama yang benar. Kitabnya sempurna, ajarannya sempurna. Bukan orang Islamnya. Ajaran Islamnya yang benar. Orang Islamnya wallahu alam bisawab. Cuma satu yang benar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya robah Pak, nama saya di ijazah, di akte kelahiran Yopi Yahya Waloni. Begitu masuk Islam, Yopi saya buang, saya ganti Muhammad Yahya Waloni. Jadi nama saya Muhammad, nama baru. Waktu saya masuk Islam, kenapa saya ganti? Waktu saya masuk Islam, anjing tetangga saya namanya Yopi. Gitu Pak ya. Kita nama Muhammad, lahir dari keturunan Islam, nama Muhammad robah menjadi Charles Bronson. Tahu saya, tahu, bukan tidak tahu. Merubah nama jadi nama kafir. Tahu. Jadi kami datang di sini, kami berdakwah sampai ke pelosok-pelosok pedesaan. Gotwatun fisabilillahi aw rahatun khairun minad dunya wa ma fiha. Berangkat pagi atau sore, berjuang di jalan Allah lebih mulia daripada dunia dan segala isinya. Jadi itu ibu bapak yang bisa saya sampaikan, simpulkan sedemikian rupa. Bagi nanti yang ingin melihat tentang kebohongan kitab Kristen, ada di buku ini. Dan biodata saya sejelas-jelas, selengkap-lengkap bergambar, ada di dalam buku ini. Itulah sebabnya saya selalu bawa buku ini, supaya nggak timbul pertanyaan di masyarakat. Habib Rizik dituduh difitnah dengan perempuan. Nabi Muhammad dibilang Nabi begini. Bapak percaya enggak? Pak MUI, Bapak percaya enggak Pak? Nabi Muhammad dibilang begini. Nabi Muhammad dibilang segala macam. Bapak percaya enggak? Yang bilang itu siapa? Bukan munafik, kafir yang bilang begitu. Kafir yang bilang begitu.
Nah sekarang kafir bilang sama saya dan Habib Rizik, Ustadz Somad, Bapak percaya enggak? Kafir mengatakan Habib Rizik begini, Ustadz Somad begini, Ustadz Yahya begini. Bapak percaya enggak? Biodata kami jelas. Kalau Bapak percaya berarti Bapak sudah sama-sama kafir dengan kafir. Orang ini kafir ini kan menurut Al-Quran adalah binatang. Coba buka dalam Al-Anfal 55. Inna syarrat dawabi indallahi ladzina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya binatang makhluk paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir. Jadi saya ini bukan cuma bekas rektor, mantan binatang yang masuk. Mantan binatang yang masuk Islam. Orang Islam yang keluar dari Islam mantan manusia jadi begitu Pak. Kalau jadi MUI mesti begitu Pak, mesti tegas Pak. Jangan diputar-putar tuh ayat Al-Quran dengan logika. Kalau Al-Quran bilang A, jangan dirubah B. Oh ini kafir zaman dulu, kafir sekarang enggak. Sama Pak, kafir sama. Ular tetap ular, nggak pernah jadi kupu-kupu kalau ular. Itu. Nah, ini saya. Makanya saya tidak mau ada orang dampingi saya Pak. Pertama sulit mengimbangi kemampuan filsafat saya. Yang kedua kekuatan fisik saya juga nggak bisa diimbangi. Yang ketiga yang paling berat sekali yang tidak bisa diikuti, keikhlasan. Kalau nggak ikhlas nggak sampai saya di sini Pak. Kalau cuma uang 1-2 juta lewat itu Pak. Cuma rokok saya itu habis. Jadi Bapak perlu tahu, saya berdakwah ini mengharapkan dana dari pribadi kami sekeluarga. Masya Allah. Kalau hanya mau tunggu pemberian masjid, innalillahi. Jamaah menunggu, apalagi jamaah lihat masjid ini dalam pembangunan. Kepada para ustadz, datangilah umat dengan ikhlas. Dikasih berapapun uang bensin, terima apa adanya. Tidak usah pakai manajemen. Saya ini dengan anak-anak ini karena mencari bantuan apa itu di sana itu infak untuk saudara-saudara kita yang ada di Tanjung Pinang. Bukan untuk saya, tanya mereka. Enggak, bukan untuk saya. Untuk saudara-saudara kita yang ditimpa musibah di Tanjung Pinang. Urusan saya pribadi berurusan dengan Allah. Jadi Bapak, inilah karya tulis saya. Ada 2 judul saya bawa. Saya menulis buku ini sudah 22 judul buku Pak. Ini buku yang saya bawa ada 2 judul. Yang satu judulnya di mobil, Munafik. Jadi siapa yang ingin memilikinya, ambil saja di mobil saya, tapi bayar. Ya, ini cetaknya bayar. Ini cetaknya bayar. Dan yang punya percetakan, pelitnya 17 setan. Jadi saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan. Silakan, ada di mobil saya, ada istri saya yang menunggu. Saya mohon pamit pulang. Insya Allah nanti sebentar malam kita jumpa lagi di Mahato di Afrika Timur. Ini kan Vietnam Selatan, sebentar di Afrika Timur. Ya, saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan jemaah. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Terima kasih atas segala perhatiannya. Dan kita akan menjalankan kembali kotak amal. Bagi yang masih menyisakan rezeki, kita berselawat. Mimbar ini saya serahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.